Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Huda Detalia dengan NIM 12001188 dari kelas 6E Prodi PAI, ingin mempresentasikan hasil dari proposal penelitian metode penelitian kuantitatif yang berjudul Pengaruh Metode Pembiasaan Sholat Duha terhadap Kedisiplinan Siswa di MTS Negeri 3 Mempawah. Adapun pada bab 1 menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Adapun latar belakang masalah dari penelitian ini yaitu peserta didik di MTS Negeri 3 Mempawah sebelum diterapkannya sholat duha berjamaah setiap hari, mereka kurang produktif dalam memanfaatkan waktu, terutama waktu istirahat. Saat istirahat, mereka isi dengan membeli jajanan dan hanya bermain-main saja. Kesadaran mereka akan menjalankan perintah agamanya sangatlah minim. Masih banyak peserta didik yang tidak mau ikut berjamaah di masjid. Mereka lebih suka pergi ke kantin daripada ke masjid. Masih ada beberapa peserta didik yang tidak belajar dengan benar. Mereka asik bermain-main dengan temannya. Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui pengaruh dari metode pembiasaan sholat duha berjamaah terhadap kedisiplinan siswa di MTS Negeri 3 Mempawah. Oleh karena itu, dalam mengumpulkan dan menganalisis data, peneliti menggunakan metode penelitian kuantitatif. Dengan demikian, berdasarkan dari fenomena yang sudah peneliti paparkan di atas, maka peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian lebih lanjut terkait dengan pengaruh metode pembiasaan sholat duha berjamaah terhadap permasalahan kedisiplinan siswa di MTS Negeri 3 Mempawah. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjawab permasalahan dari fenomena yang ada di Madrasah Sanawiyah Negeri 3 Mempawah ini, serta dapat memberikan alternatif solusi yang terbaik agar kedisiplinan siswa di MTS Negeri 3 Mempawah dapat mengalami peningkatan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. 2. Yaitu rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang peneliti sebutkan di atas, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu bagaimana realitas penerapan metode pembiasaan sholat duha berjamaah di MTS Negeri 3 Mempawah. Kemudian yang kedua, bagaimana gambaran kedisiplinan peserta didik di MTS Negeri 3 Mempawah. Kemudian yang ketiga, seberapa signifikan pengaruh dari penerapan metode pembiasaan sholat duha berjamaah terhadap kedisiplinan siswa di MTS Negeri 3 Mempawah. Adapun tujuan masalah dari penelitian ini yaitu yang pertama untuk mengetahui realitas penerapan metode pembiasaan sholat duha berjamaah di MTS Negeri 3 Mempawah. Kemudian yang kedua untuk mengetahui gambaran kedisiplinan peserta didik di MTS Negeri 3 Mempawah. Kemudian yang ketiga yaitu untuk mengetahui signifikansi pengaruh dari penerapan metode pembiasaan sholat duha berjamaah terhadap kedisiplinan siswa di MTS Negeri 3 Mempawah. Adapun manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah berguna untuk memberikan kontribusi berupa memperkaya khazanah keilmuan, khususnya tentang strategi guru pendidikan agama Islam untuk meningkatkan kedisiplinan peserta didik. Adapun manfaat praktis dari penelitian ini yang pertama yaitu untuk peserta didik. Peserta didik dapat meningkatkan dan karakter religius dan kedisiplinan melalui pembiasaan sholat duha di MTS Negeri 3 Mempawah ini, serta dapat digunakan untuk meningkatkan semangat dalam meningkatkan kedisiplinan dan memanage waktu dengan baik di masa yang mendatang. Yang kedua yaitu manfaat bagi guru. Sebagai masukan bagi guru, khususnya guru pendidikan agama Islam, sehingga dapat memudahkan dalam mencari strategi terbaik untuk meningkatkan kedisiplinan peserta didiknya. Kemudian manfaat bagi madrasah
yaitu sebagai masukan atau solusi untuk menyelenggarakan pembiasaan sholat duha berjamaah di lingkungan sekolah sehingga dapat membiasakan siswa agar dapat memiliki karakter disiplin baik di sekolah, di rumah maupun di masyarakat. Kemudian pada bab 2 menjelaskan tentang landasan teori. Yang pertama yaitu kajian teori, yang kedua yaitu penelitian terdahulu, yang ketiga yaitu kerangka berpikir, dan yang keempat yaitu hipotesis tindakan. Adapun pada kajian teori membahas tentang yang pertama metode pembiasaan, yang mencakup tentang pengertian metode pembiasaan, syarat metode pembiasaan, langkah-langkah metode pembiasaan, dan kelebihan serta kekurangan dari metode pembiasaan. Kemudian yang kedua membahas tentang sholat duha, yang mencakup tentang pengertian sholat duha, kemudian yang hikmah sholat duha berjamaah, kemudian yang ketiga yaitu tujuan dari sholat duha berjamaah bagi siswa. Adapun pembahasan yang ketiga yaitu mengenai tentang kedisiplinan, yang mencakup tentang pengertian kedisiplinan, tujuan kedisiplinan, manfaat kedisiplinan, dan indikator kedisiplinan. Kemudian penelitian terdahulu. Peneliti mengambil penelitian Henny Wulandari yang dilakukan pada tahun 2022 dengan judul penelitian Pembiasaan Sholat Duha dalam meningkatkan kedisiplinan siswa di Sekolah Menengah Pertama Darut Tauhid Desa Bandar Jaya, Kecamatan Rantau, Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dengan hasil siswa agar dapat memanfaatkan waktu sholat duha secara efektif. Adapun persamaan dalam penelitian ini terletak pada variabel X, yaitu sama-sama membahas tentang pembiasaan, dan pada variabel Y sama-sama membahas tentang kedisiplinan siswa. Serta persamaan lainnya terletak pada jenjang sekolah yang diteliti, yaitu sama-sama mengambil jenjang dari SMP atau MTS sederajat. Sedangkan perbedaannya terletak pada jenis penelitian yang digunakan. Pada penelitian di atas menggunakan jenis penelitian kualitatif, sedangkan peneliti menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Kemudian kerangka berpikir dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu sikap disiplin siswa masih rendah, kemudian dibuat program sholat duha untuk mengembangkan kedisiplinan siswa, yaitu dengan melakukan pembiasaan sholat duha agar kedisiplinan belajar dan bisa berdampak pada persiapan diri untuk melaksanakan sholat duha dan menghayati sholat duha dengan hati yang khusyuk sehingga meningkatkan kedisiplinan peserta didik. Adapun hipotesis tindakan pada penelitian ini yaitu HA, terdapat pengaruh metode pembiasaan sholat duha terhadap kedisiplinan siswa di MTS Negeri 3 Mempawah. Kemudian HO, tidak terdapat pengaruh metode pembiasaan sholat duha terhadap kedisiplinan siswa di MTS Negeri 3 Mempawah. Pada bab 3 membahas tentang metode penelitian yang mencakup jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, variabel penelitian, jumlah populasi dan sampel penelitian, kemudian teknik pengumpulan data, alat pengumpulan data, dan analisis data. Adapun jenis penelitian berdasarkan dari judul peneliti yang diambil, yaitu penelitian ini merupakan jenis penelitian ex post facto dengan penelitian kuantitatif. Penelitian ex post facto adalah suatu penelitian yang dilakukan untuk meneliti peristiwa yang telah terjadi dan kemudian melihat ke belakang untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat menyebabkan kejadian tersebut. Kemudian lokasi dan waktu penelitian. Lokasi penelitian ini dilakukan di MTS Negeri 3 Mempawah yang berlokasi di Jalan Raya Wajo Hilir, kilometer 15, Desa Wajo Hilir, Kecamatan Jongkat, Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat. Adapun waktu penelitian ini dilakukan selama kurang lebih dari 3 bulan, dimulai tanggal 27 Februari 2023 sampai 16 Juni 2023. Adapun variabel penelitian, pada variabel X atau variabel bebas dalam penelitian ini adalah metode pembiasaan sholat duha.
Sedangkan variabel terikat atau variabel Y dalam penelitian ini yaitu kedisiplinan siswa. Kemudian mengenai sumber data, pada populasi penelitian ini peneliti memilih populasi di MTS Negeri 3 Mempawah yaitu 110 siswa. Kemudian sampel data berdasarkan tabel Morgan yang menjadi responden dalam penelitian ini disesuaikan yaitu sebanyak 86 siswa dari seluruh total populasi siswa di MTS Negeri 3 Mempawah. Kemudian teknik pengumpulan data dari penelitian ini, yang pertama peneliti menggunakan angket, yang kedua peneliti menggunakan teknik observasi, kemudian yang ketiga menggunakan teknik dokumentasi. Adapun alat pengumpulan data yang peneliti pakai yaitu menggunakan kuesioner, kemudian menggunakan pedoman observasi dan menggunakan dokumentasi. Kemudian untuk analisis data, peneliti menggunakan statistik deskriptif. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan SPSS untuk mengetahui tabel distribusi frekuensi. Kemudian untuk menganalisis uji prasyarat, peneliti menggunakan uji normalitas dan uji linearitas. Kemudian untuk menguji atau menganalisis uji hipotesis, peneliti menggunakan persamaan regresi, kemudian linear sederhana, dan yang ketiga yaitu uji keberartian atau signifikansi. Mungkin sekian yang dapat peneliti sampaikan, kurang lebihnya peneliti mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.